Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayangnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama kembali. Tak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini untuk kitab Tanwirul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah. Inilah suatu faedah. Ketahui oleh kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kuat hambanya atas suatu yang menghendaki ia akan dia bahwasanya mendatangkan ia atas hambanya daripada nurnya dan rahmatnya. Maka pada ketika datang hukum dan qada Allah taala atasnya terdahulu datang beberapa nur dan rahmatnya. Maka jadilah kuat dan sabar memikul qada dan kudrat itu, kudrat Allah Ta'ala. Berkata pada Syekh ini faedah 10 jalan sebab sabar. Dan kuasa hamba yang mukminun memikul kudrat itu yang pertama hanya saja menolong mereka itu atas memikul kudrat dan qada Allah Ta'ala itu hanya datang beberapa nur pertolongan daripada Tuhan terbuka bagi hambanya itu hampir ilmu dan rahmat Allah Ta'ala kepadanya dan mengetahui ia tiada datang kudrat dan qada itu melainkan daripadanya. Maka sebab mengetahui ia akan yang demikian itu, jadilah sabar dan kuasa atasnya memikul kudrat itu. Tuan-tuan dan puan-puan, bahwa di sini sudah dijelaskan bahwa tidak ada sedikit pun kuasa kita dalam memikul apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Kudrat dan iradatnya. Sedikit pun dibilang itu kita bisa menjalaninya karena rahmat dan kasih sayangnya. Jadi bukan karena awaknya. Jadi bukan karena kemampuan kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kuasa kita, tapi kuasa Allah Ta'ala. Namun bagaimana kita bisa melihatnya? Bagaimana kita meniliknya? Bahwa memang itu kuasanya. Yang terjadi pada kita justru adalah bahwa yang terjadi, apapun yang terjadi pada kita, apapun yang kita alami, itu terkadang kita merasakan dari kitanya. Kita bisa pintar karena kita belajar. Kita bisa mendapatkan rezeki karena kita mencarinya. Susah sekali tuan-tuan dan puan-puan susah sekali kita bisa merasakan yang benar-benar Allah Ta'ala. Susah sekali. Yang terjadi adalah justru kebalikannya. Dapat sedikit kita rezeki, sudah kita menyatakan kita punya. Susah sedikit diberi Allah Ta'ala,
sudah kita mengeluh dan minta itu susahnya bisa berlalu. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan sesungguhnya kita bisa merasakan, sesungguhnya kita bisa bisa memahami bahwa apapun yang terjadi sama kita nih adalah memang perbuatan Allah Ta'ala. Adalah memang karena kuasanya, karena kudratnya, karena ketentuan yang sudah ada pada kita. Bertolak belakang dengan apa yang kita alami sehari-hari. Sangat bertolak belakang. Tak ada rezeki awak, memohon awak kepada Allah Ta'ala. Susah pikiran awak. Risau hati awak. Namun untuk memaknai, untuk mendalaminya bahwa memang ketiadaan rezeki itu memang dasarnya daripada Allah sebagai sebuah perasaan, masih belum bisa kita rasakan. Begitu juga kalau kita diberinya rezeki. Susah kita memaknai bahwa dari Allah Ta'ala. Saya pun masih begitu tuan-tuan dan puan-puan. Maka yang lebih penting adalah bagaimana kita pelan-pelan bisa merasakan bahwa itu ketentuan Allah. Bahwa itu memang kudratnya. Bahwa itu memang kuasanya. Untuk itulah maka kita saat ini adalah bagaimana mengenalinya. Bagaimana kita terus berjalan mengenalinya. Dalam proses pengenalan ini dibutuhkanlah, dibilang Syekh tadi itu, kesabaran. Dibutuhkanlah satu kesabaran, dia bilang. Bukanlah pernyataan yang saya jelaskan awal tadi, ujub-ujub kita bisa memaknainya. Bisa dapat dalam bentuk rasa. Tapi ini merupakan satu ketentuan. Tak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak Allah beri rezeki. Semuanya paham. Bahkan burung sekalipun Allah antarkan rezekinya. Tapi balik ke cerita tadi, bagaimana memang kita mengetahui, mengenali bahwa itu memang Allah Ta'ala yang beri. Sehingga yang kita kenali itu adalah Allah Ta'alanya. Bukan yang kita kenali adalah apa yang dia berikan kepada kita. Kata Syekh tadi itu ada 10 tuan-tuan dan puan-puan. Saya lanjut. Sungguhnya firman Allah Ta'ala, wasbirul hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Yakni sabar olehmu ya Muhammad bagi hukum Tuhan engkau, maka bahwasanya engkau itu di dalam peliharaan kami. Yang pertama itu dikatakan kita harus sabar karena memang di sini dijelaskan satu poinnya adalah bahwa kita itu dalam peliharaan Allah. Karena kita makhluknya, maka dia melihara. Ini penjelasannya. Bagaimana ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita? Bagaimana kita bisa merasakannya? Bagaimana kita bisa mengenalinya kalau kita tidak mengenal Allah itu sendiri? Maka tiadalah hukum itu daripada hamba yang jadilah susah dan payah atas engkau. Sungguhnya hukum itu daripada Tuhan engkau yang berbuat ihsan dan kebajikan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berbuat baik, berbuat ihsan, dan berbuat kebajikan kepada makhluknya. Kepada engkau adalah banding yang demikian itu jika dipukul seorang di dalam rumah yang gelap, maka bersangatan sakit atasnya dan tiada mengetahui ia akan dia, maka tiba-tiba datang terang melihat ia kepada orang yang memukul itu. Padahal gurunya atau rajanya, maka apabila mengetahui ia yang demikian itu, jadilah datang sabarnya. Seperti itulah apabila datang kudrat dan qada Allah Ta'ala itu.
Maka sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita dibilang sabar? Karena kita ibarat seperti ini, kita belum mengenal. Jadi seperti dicontohkan, ibarat kamu dipukul seseorang di dalam gelap. Kita nggak tahu siapa yang mukul. Ketika itu muncul mungkin marah dan sebagainya. Tapi begitu dihidupkan lampu, rupanya yang mukul kita tadi itu guru atau raja kita. Oh, rupanya tuan guru. Oh, rupanya raja. Ketika kita tahu, maka kita terima. Kan gitu. Ini adalah sebuah contoh bagaimana begitulah menjalani ketetapan dan ketentuan Allah itu. Bagaimana menjalankan semua ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala. Ibarat tadi itu. Susah, payah. Kadang pikiran gelisah. Kadang kita marah. Maka disuruh kita untuk mengenali, kita bersabar. Karena apapun yang terjadi sama kita itu sesungguhnya itu dikatakan itu adalah perbuatannya Allah. Rupanya kayak tadi, yang mukul rupanya raja. Ketika kita tahu terang, nampak Allah Ta'ala, nampak si guru tuh atau raja tuh yang mukul kita bisa maklum, kita bisa terima. Sekarang kan kenapa kita nggak terima, kenapa kita nggak maklum, kenapa kita susah sekali dalam menerima ketentuan dan ketetapan ini? Karena kita belum tahu yang buatnya siapa. Itu ajanya. Maka diperintahkanlah kita sabar. Karena yang pertama tadi, kita dalam peliharaan Allah itu sendiri. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan tahu dan menyadari bahwa kita semua ini dalam peliharaan Allah Ta'ala? Bagaimana? Kayak tadi itulah. Ya memang dalam kajinya, dalam ketetapannya memang kita dipelihara Allah Ta'ala. Kalau kita nggak dipelihara Allah Ta'ala, ya nggak mungkin dia jadi Tuhan. Tapi bagaimanakah kita bisa menyambung bahwa dia melihara kita? Itu tadi dia. Kayak seorang guru atau seorang raja tadi mukul di saat gelap tadi. Kita nggak tahu. Nah, untuk itu maka dengan sabar, dengan pelan-pelan bagaimana kita mulai mengenalinya. Sehingga ketika kita mengenalinya, maka kita bisalah namanya menerimanya. Sakit diterima, pahit ditelan, senang tak juga apa-apa. Nah, kenapa kita susah kali menerimanya? Karena kita belum tahu. Itu sajanya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan-puan, ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf saya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling mengenal dan lebih mengenal kepada Allah Ta'ala itu sendiri. Dengan cara bagaimana apa yang sudah diperintahkannya kita jalankan, apa yang disuruhnya amalkan kita amalkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.